Berdoalah agar jangan jatuh dalam pencobaan. Yudas menjual Isa demi 30 keping perak. Isa mengetahui bahwa saat kematiannya bagi dosa-dosa manusia sudah dekat. Lalu ia berdoa, Ya Bapa, sekiranya Engkau berkenan, jauhkanlah cawan ini daripadaku. Namun, janganlah kehendakku, tetapi kehendak-Mu yang jadi. malaikat dari surga menampakkan diri kepadanya untuk menguatkan dia. Dan peluhnya bagai titik-titik darah bertetesan ke tanah. Mengapa tidur? Bangunlah. Berdoalah agar jangan terkena pencobaan. Yudas. Apakah dengan ciuman kau serahkan anak manusia? Junjungan, boleh kami serang dengan pedang? Ayo, tangkap dia. Sudahlah. Mukjizat. Penjahatkah aku hingga kamu datang dengan pedang dan pentungan? Tiap hari aku di bait Allah, kamu tidak menangkap. Tapi inilah saatnya kamu bertindak. Kuasa gelap menguasaimu. Tangkap dia. Jagalah dia. Para prajurit membawanya ke halaman dan mengolok-olok dia sebagai Raja Bani Israel. Inilah jubah seorang raja. Katakan, apa yang akan terjadi? Engkau akan selamatkan kami yang mulia. Menyelamatkan kami. Orang ini juga bersama Isa. Aku tidak mengenal dia. Aku lihat mereka bersama. Jauhlah tuanku. Bagaimana menghormati orang? Kau juga salah satu dari mereka. Tidak, bukan aku.
Pasti orang ini adalah pengikut Isa. Sebab ia juga orang Galilea. Pergilah. Aku tidak tahu apa yang kau katakan. Isa menoleh dan menatap Petrus. Lalu Petrus ingat apa yang dikatakan Isa kepadanya. Sebelum ayam berkokok hari ini, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Ya Allah, berbuatlah sesuatu yang kau kehendaki, sesuai dengan kuasa-Mu yang besar. Engkau yang mengampuni nenek moyang kami ketika mereka durhaka. Engkau yang murka terhadap mereka, namun tidak memusnahkan mereka. Karena kasih-Mu, perjanjian-Mu, dan kesetiaan-Mu, Engkau menyelamatkan mereka. Siapa memukulmu? Tebak. Coba tebak. Hah? Siapa berikutnya? Sudah. Berhenti kataku. Bawa dia ke mahkamah agama. Ayo. Mahkamah agama bersidang untuk menanyai Isa. Katakan, apakah engkau Al-Masih? Jika ku jawab, kamu tidak akan percaya. Jika aku bertanya, kamu tidak akan menjawab. Tapi mulai sekarang anak manusia akan duduk di sebelah kanan Allah. Kalau begitu, engkau sang anak? Ya, akulah dia. Siapa yang memberi dia kuasa untuk mengatakan hal itu? Allah sungguh keterlaluan. Dosa. Kita sudah mendengar dari mulutnya sendiri. Bawa dia ke Pilatus. Nyahkan dia. Ya, usir dia. Ayo. Mereka membawa Isa ke hadapan Pontius Pilatus, gubernur Rom yang kejam, yang telah menyalibkan ribuan orang. Ada apa kalian? Pagi-pagi ke sini. Orang ini telah menyesatkan rakyat. Dialah penyebab keributan di bait Allah. Apa hukuman untuknya? Hukum dia. Aku tidak mempunyai alasan untuk menghukum orang ini. Ia bersalah yang melarang rakyat membayar pajak kepada Kaisar dan mengaku sebagai Al-Masih, Raja. Raja? Engkau Raja Bani Israel? Ya, benar. Ia mulai dari Galilea dan sekarang sampai di sini. Di Galilea? Dia orang Galilea? Kalau begitu, serahkan dia kepada Herodes. Bukankah ia masih ada di Yerusalem? Bawa dia ke Herodes.
Siapakah engkau ini sebenarnya? Siapa saja yang menjadi murid-muridmu? Banyak orang mengatakan bahwa engkau dapat membuat mukjizat. Buatlah mukjizat sekarang. Tuanku, ia telah menyesatkan seluruh rakyat. Ia menyebut dirinya raja. Orang ini raja? Yang mulia, hajar dia. Kembalikan ke Pilatus. Ini wilayahnya. Orang ini tidak pantas dihukum mati. Jadi aku akan menghajarnya dan melepaskannya. Engkau wajib membebaskan seorang tahanan pada hari raya ini. Bebaskanlah Barabas bagi kami. Ya, Barabas. Dan singkirkan orang ini. Ya, bebaskan Barabas. Salibkan dia. Ya, salibkan dia. Kamu, cambuk dia. Apalagi yang kau tunggu, Pilatus? Salibkan dia! Salibkan dia! Dia Isa! Mati! Mengapa kau menyiksa? Biarkan dia. Dia Al-Masih. Ia tidak melakukan apa-apa. Suruh dia berdiri. Tapi mereka terus berteriak dengan keras agar Isa disalibkan. Akhirnya Pilatus menjatuhkan hukuman mati kepada Isa. Ia membebaskan Barabas yang dipenjarakan karena pemberontakan dan pembunuhan, lalu menyerahkan Isa kepada mereka untuk disalibkan. Minggir! Minggir! Mundur! Minggir! Ayo! Ayo! Beri jalan! Minggir! Minggir kamu! Minggir! Beri dia jalan! Minggir kalian! Minggir kamu! Ayo jalan! Bangun! Ayo bangun! Kamu! Siapa namamu? Simon, orang Kirene. Gantikan dia. Putuskan talinya. Kau, pikul ini. Ayo jalan, cepat. Mundur.
biarkan dia jalan. Minggir, minggir semuanya. Minggir. Kami menangisimu, junjungan. Minum ini, minumlah. Minumlah, junjungan. Putri Yerusalem, jangan tangisi aku, tapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Sebab jika orang bisa berbuat begini terhadap kayu hidup, apalagi terhadap kayu kering. Allah menolong junjungan. Kami mendoakan junjungan. Maju. Kesini, maju. Ayo cepat. Ayo lebih cepat. Kamu kesini, cepat. Ayo lebih cepat. Jalan. Ayo. Cepat. Ayo cepat. Maju lagi. Kamu sekarang jalan. Ayo. Cepat. Ayo terus. Angkat. Tancap asapnya. Lepas talinya. Ampuni mereka, Bapa. Mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Orang lain ia selamatkan, biarlah ia selamatkan dirinya. Ya, jika engkau Al-Masih, selamatkanlah dirimu. Turunlah dari salib. Tunjukkan salah satu mujizatmu.
Dan Isa disalibkan di antara dua penjahat, seperti yang diramalkan para nabi ratusan tahun sebelumnya. Inilah dia jubah yang ajaib. Sini, ayo, ini milikku. Jangan dibagi. Mari silakan padaku. Kita undi saja. Ayo, kita undi saja dulu. Ayo. Aku pasti menang. Sini. Kau tidak bisa. Pasti aku yang menang. Lihat saja nanti. Ayo. Aku yang menang. Akan kau apakan jubah Selalu menang. lagi yang menang. Di atas kepalanya tertulis, "Inilah Raja Bani Israel." Selamatkan dirimu jika engkau Raja Bani Israel. Bukankah kau Al-Masih? Selamatkan dirimu dan kami. Tidakkah kamu takut kepada Allah? Ia menerima hukuman yang sama sepertimu. Ingatlah aku, Isa, bila kau datang sebagai raja. Aku berjanji, hari ini pun engkau bersamaku di Firdaus. Waktu itu kira-kira tengah hari. Kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai menjelang sore. Tirai Bait Allah terbelah menjadi dua. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Melihat peristiwa itu, kepala pasukan memuliakan Allah, katanya. Terpujilah Allah. Sesungguhnya Dia ini orang benar. Yusuf Arimatea, seorang anggota Mahkamah Agama, tidak menyetujui tindakan ini. Ia meminta izin dari Pontius Pilatus untuk memakamkan Isa sebelum hari Sabat tiba.
Maaf, kami mengiringi jenazah junjungan kami. Tidak apa-apa. Tapi marilah, hari Sabat hampir tiba. Pada hari Ahad, pagi-pagi benar, perempuan-perempuan itu pergi ke makam dengan membawa rempah-rempah. Mereka mendapati batu sudah terguling dari makam itu. Dan ketika masuk, mereka tidak menemukan jenazah Isa. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit, seperti yang telah dikatakannya ketika di Galilea, bahwa sang anak harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Batu itu telah terguling. Kami masuk. Jenazah sang junjungan hilang. Apa? Jenazah junjungan hilang? Dan 2 malaikat berdiri dekat kami. Bercahaya seperti matahari dan berkata, "Mengapa kamu mencari yang hidup di antara yang mati?" Ini benar. Percayalah. Kami telah melihatnya. Pergilah, lihatlah sendiri. Makam itu kosong. Sang junjungan telah pergi. Petrus, kau harus percaya pada kami. Isa menampakkan diri kepada 2 orang muridnya. Mereka kembali menjumpai kawan-kawannya dengan gembira. Sang junjungan memang bangkit. Ia menampakkan diri kepada Simon. Kami tidak mengenalnya. Tidak di jalan. Tapi waktu ia memecahkan roti, kami mengenalnya. Di Emmaus. Kenapa dia pergi ke sana? Damai bagimu. Mengapa kamu resah? Mengapa timbul keraguan dalam pikiranmu? Lihat, tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah dan kau akan tahu. Sebab hantu tidak berdaging dan bertulang seperti diriku. Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu. Semua tulisan tentang aku dalam Taurat, surat nabi-nabi, dan Zabur harus digenapi. Seperti tertulis, Al-Masih harus menderita dan bangkit dari maut di hari ketiga. Dan dalam namanya, kabar pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan pada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi dari semuanya. Dan aku akan mengutus Ruh Allah bagimu, tapi tinggallah di Yerusalem, sampai kamu menerima kuasanya.
Kiranya Allah memberkahimu. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Permandikanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Ruh Allah. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ingatlah, aku menyertai kamu senantiasa, sampai kesudahan zaman. Amin.